Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qadassallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fi darin, amin. Wa bihi qala hadatsana Katsir bin Ubaid yani al-Mazhiji qala hadatsana Abu Haywa an Sa'id bin Isnadi wa ma'na zada qala qata'a salatana qata'allahu asara. Jadi riwayat daripada Imam Sa'id dengan sanad dan maknanya, kalau di atas Allah maqta' asara fama masyaitu 'alaiha ba'du, kalau di sini doa Nabi terhadap seorang laki-laki yang ada di Tabuk yang ditemui oleh Sayyidina Yazid bin Nimran dalam keadaan lumpuh. Doa Nabi tentang perihal dirinya yang berjalan di muka depan Nabi sedang solat dalam keadaan mengendarai keledai. Kata Nabi dalam doanya, qata'a solatana, dia telah memutuskan solat kami. Qata'allahu asara, semoga Allah putuskan jejak kakinya, Allah putuskan langkah-langkahnya. Qala Imam Abu Dawud wa Abu Musir an Sa'idin qala fihi qata'a solatana. Wa bihi qala sana Ahmad bin Sa'id al-Hamdani wa hadatsana Sulaiman bin Daud qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Muawiyah an Sa'id bin Ghazwan an abihi annahu nazala, diriwayatkan kepada Sa'id bin Ghazwan dari ayahnya yaitu Ghazwan radhiyallahu anhu, annahu nazala bi Tabukin, sesungguhnya Sayyidina Ghazwan mampir di Tabuk, wa huwa hajjun, dan dia sedang melakukan ibadah haji. Apakah akan pergi atau baru pulang? Fa idza huwa, tiba-tiba dia bertemu dengan rajulin muq'ad, laki-laki yang lumpuh. Fasalu an amri, bertanya ia Sayyidina Ghazwan kepadanya laki-laki yang lumpuh, an amrihi, tentang perihalnya, kenapa dia bisa lumpuh. Faqala lahu, berkatalah laki-laki kepadanya Sayyidina Ghazwan, sa'uhaddithuka hadithan, selagi aku akan ceritakan kepadamu, sa'uhaddithuka, selagi aku akan ceritakan kepadamu, hadisan, sebuah cerita, fala tuhaddis bihi, maka jangan engkau ceritakan dengannya cerita, ma sami'ta anni hayyun, selama engkau mendengarkan aku masih hidup. Kalau aku masih hidup jangan ceritain, tapi kalau aku udah mati besok boleh. Ceritanya begini, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nazala bi Tabukin, turun ia Nabi, mampir ia Nabi di Tabuk, ila nakhlatin, ke sebuah kebun kurma. Faqala, lalu berkata ia Nabi, hadhihi kiblatuna, ke sini arah kiblat kita. Summa shalla ilaiha, kemudian salatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya arah. Fa aqbaltu wa ana ulamun as'a, maka aku datang, padahal saya masih anak-anak. As'a, aku berlari-lari kecil. Hatta marartu bainahu wa bainaha, sehingga aku lewat antaranya Nabi dan di antaranya kiblat. Berarti sudah dikasih batas, sudah dikasih sutra, aku lewat di sana. Faqala, maka berkata ya Nabi, qata'a salatana, dia telah merusak ibadah salat kita, dia telah memutuskan ibadah salat kita.
Kata Allah athara, semoga Allah putuskan jejak kaki. Fama kuntu 'alaiha, maka aku tidak bisa berdiri di atasnya kaki ila yaumi hada, sampai hariku yang ini. Nah, ini redaksi lebih jelas. Kemarin tidak jelas apakah lumpuh gara-gara doa Nabi. Ternyata betul lumpuhnya laki-laki ini karena didoakan oleh Nabi SAW. Dipilih laki-laki tersebut dari kalangan sahabat menjadi sampel dalam contoh merusak atau berjalan di depan orang salat. Kita tidak boleh berpandang sini sama sekali. Itu adalah contoh-contoh yang dipilih, sengaja dipilih oleh Allah sebagai ibrah bagi umat. Nah, bagi umat akhir zaman. Sebagaimana sahabat dikorbankan satu untuk bab mencuri, dikorbankan satu untuk bab mabuk, untuk bab mencium, untuk bab berhubungan di bulan Ramadan, untuk bab berzina, untuk bab apa lagi, termasuk ini, yaitu mengganggu orang sholat. Dan ini Masya Allah, ini tidak termasuk kategori atau tidak sama dengan seseorang yang makan di hadapan Nabi dengan tangan kiri. Nabi suruh makan dengan tangan kanan, dia katakan tidak mampu, sehingga dia tidak mampu mengangkat tangannya. Yang ini orang bilang takabur, karena sombong. Yang satu sahabat laki-laki Tabuk ini waktu kecil dia tidak sengaja. Dalam hukum kalau sebetulnya enggak perlu dia mendapat hukuman, tapi sengaja Allah buat sebagai contoh bagi umat. Kalau jalan depan orang sholat itu akan menyebabkan dia lumpuh. Nah, walaupun anak-anak, maka jangan bawa anak-anak ke masjid yang masih lari-lari di saf sholat. Apakah dengan hadis ini kan tidak merasa jengkel itu yang kadang mengganggu kita? Apakah kita boleh mendoakannya? Boleh mendoakannya. Kalau mengganggu boleh, dia udah balik. Jangan kamu mendoakannya. Untuk menghalangnya juga boleh dengan fisik. Kemudian kalau dia nggak mau juga dibunuh sampai mati pun darahnya tersia-sia. Apalagi mendoakan kan kesannya nggak pasti. Nah, tapi kalau fisik itu udah pasti. Tapi doa Nabi di sini itu dijawab dalam hadis di mana riwayatnya, maka Nabi bersabda, ya Rabb, siapa saja umatku yang pernah aku celah, yang pernah aku doakan, jadikan itu bagi mereka sebagai syafaat. Itu doa Nabi, dapat rekomendasi, mendapatkan pembelaan di akhirat kelak. Apalagi ini seorang sahabat. Di mana letak sahabatnya? Kata beliau, sauhadditsuka haditsan fala tuhaddits bihi ma sami'ta ani hayyun inna Rasulullah. Nah, ini menunjukkan mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu sutratul imam sutratu man khalfah. Sutrah imam adalah sutrah bagi makmum yang ada di belakangnya. Apabila seorang imam tidak punya sutrah, maknanya makmum tidak ada sutrah. Apabila imam sutranya tidak cukup syarat, maka makmum dianggap tidak punya sutrah. Nah, kalau imam tidak mengambil berat dalam hal sutrah, berarti dia telah menyia-nyiakan ibadah solat makmum. Ini bagian dari mafhum hadis al-imamu dhamin, imam bertanggung jawab, maka perlu kita dekatkan sutrah. Nah, kalau antum menjadi imam di satu masjid, kemudian safnya terlalu jauh jaraknya, tarik sejadahnya ke belakang. Nah, kalau enggak berani menariknya karena terlalu berat, lagi ada tiang mik di atasnya, ditarik bisa roboh sebagainya, mendingan kita saja mundur ke belakang demi memenuhi hadis Nabi al-imamu dhamin.
Nah, kalau nggak ada sutratul musalli, cari di depan tu ada mungkin kotak infak, mungkin ada kursi khatib, apalagi tas, atau antum ke mana-mana jadi khatib buat sutra satu. Nah, kalau nggak ada, taruh di situ, sumbangan dari Ustaz Fulan. Tulis namanya di balik, jadi depan, di baliknya. Nah, sutra itu mau kita ganti, nggak sempat-sempat ganti, mungkin orang buatnya terlalu mujahadah. Sutra tempang-tempang gitu kan, karena buatnya mujahadah, dia bertahan berapa lama itu? Berapa pahalanya itu? Saya mau gantikan lah dengan bagus biar pahalanya pindah. Naam. Wabil qadasana Musaddad qadasana Isa bin Yunus qadasana Hisam bin Ghaz an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala habatna, kami turun, habat, kami turun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Saniyati Adzakhir, di Saniyatil Adzakhir, nama tempat antara Makkah Madinah, disebut dengan Jam'i Izkhir. Sekarang disebut dengan Jam'i Izkhir. Izkhir itu adalah rumput-rumputan yang dijadikan penutup kafan di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW mengharamkan untuk memotong tumbuh-tumbuhan tanah haram, maka sahabat katakan, illa izkhir ya Rasulullah, kecuali izkhir ya wahai Nabi. Nabi katakan kecuali izkhir, karena dia akan dijadikan penutup lahat. Fahadaratis shalah, maka tibalah waktu salat, yakni fasalla ila jidal, maka salat ya Nabi menghadap ke dinding. Jidal, dinding kebun. Fattakhazahu kiblatan, maka menjadikan ya Nabi akannya dinding sebagai kiblat. Wa nanu khalfahu, kami berada di belakangnya Nabi. Faja'at bahma, lalu datanglah anak kambing. Tamurru baina yadayhi, lewat ia anak kambing di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famazala yudari'uha, maka senantiasa ya Nabi menolak ya Nabi akannya anak kambing. Hatta la saqabatnahu bil jidal, sehingga menempelkan ya Nabi akan perutnya Nabi dengan dinding. Wa marat mi wara'i, lewat ya anak kambing di belakangnya Nabi. Dia mau lewat di depan, Nabi maju lagi sampai Nabi rapat dengan dinding. Ini anak kambing enggak bisa lewat situ. Dia cari jalan belakang. Atau kama qala Musaddad, atau sebenarnya dikatakan oleh Imam Musaddad. Nah, begitu menjaga orang yang lewat di depan kita, antara kita dan sutratul musalli. Walaupun itu kambing, kalau bukan kambing dia adalah syaitan. Nah, kalau bukan kambing berarti syaitan. Wa bila hadatsana Sulaim bin Harb bin Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'ban Amr bin Murrah an Yahya bin Jazzar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, ada ya Nabi mengerjakan salat. Fa zahaba jadiyun, pergilah seekor anak kambing. Yamuru baina yadayhi, lewat ya anak kambing di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala, maka jadi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqihi, menghalangi ya Nabi akannya si anak kambing. Babu mengqala al-mar'atu la taqta'us shalah, bab ulama yang berpendapat wanita itu tidak memutuskan salat. Wanita itu tidak memutuskan salat. Nah, hadis belakang ada beberapa yang memutuskan salat. Di antaranya adalah wanita. Nah,
Di sini ada pengecualian, wanita tidak masuk. Wabili hadatsana Muslim bin Ibrahim hadatsana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim an Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, kuntu adalah aku dulu baina yaday Nabi, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina yaday, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kiblat. Jadi Nabi salat, saya berada di depan Nabi dengan kiblat, antara Nabi dengan kiblat. Qala Syu'bah ahsabuha, aku mengira akannya Sayyidah Aisyah berkata begini, wa ana haid, aku waktu itu sedang berhaid. Wa bali hadatsana Ahmad bin Yunus hadatsana Zuhair hadatsana Hisham bin Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana, itu ada ya Rasul, yusalli, mengerjakan salat ya Nabi, salatahu, akan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal laili, di malam hari. Wahia, padahal dianya Sayyidah Aisyah mu'taridatun, itu berbaring memanjang, berbaring telentang, bukan telentang, melintang, berbaring melintang, bainahu, antaranya Nabi dan di antara kiblat. Raqidatun alal firash, tidur, raqidah, tidur atas tempat tidur, alladhi yarkudu alaihi, yang tidur ya Nabi di atasnya tempat tidur. Hatta idza arada ayyutira, sehingga apabila menginginkan ia Nabi bahwa melakukan witir ia Nabi, aiqadhaha, membangunkan ia Nabi akannya Sayyidah Aisyah, fa'utarat, maka witir ia Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi di rumah Sayyidah Aisyah melakukan tahajud, salat malam. Sayyidah Aisyahnya karena usia masih kecil, beliau tidur, Nabi tahajud di atas kasur, Sayyidah Aisyah tidur telentang, tidur melintang antara Nabi dan kiblat. Nah, berarti wanita tidak memutuskan sholat. Ketika tiba waktunya witir, Nabi bangunkan, maka Sayyidah Aisyah pun witir. Kemudian setelah Nabi meninggal, Sayyidah Aisyah mewarisi amalan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada salat malamnya sampai kepada iktikafnya di bulan Ramadan, dan sampai kepada sedekahnya. Nah, anfik unfaq alaik, anfik wala takhaf min zil arsi iklahla. Wabali qadasana Musaddad qadasana Yahya an Ubaidillah qala sami'atul Qasim yuhaddisu an Aisyah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat bi sama adaltumuna bil himari wal kalb. Ini yang saya katakan, Sayyidah Aisyah marah sekali mendengar hadis yang memutuskan solat adalah wanita, keledai, anjing. Kata beliau, bi sama, jelek sekali, adaltumuna, kalian sejajarkan kami dengan keledai dan anjing, kalian samakan kami dengan keledai dan anjing. Laqad ra'aitu, demi sungguh aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat, wa ana mu'taridun baina yadayhi, padahal saya itu membelintang di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iza arada ayasjuda, maka apabila ingin ia Nabi bahwa sujud ia Nabi, ghamaza, beliau akan mencolek rijli, kakiku. Padamam Tuhan, maka aku akan lipat akannya kaki, ilayya, kepadaku. Summa yasjud, kemudian sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, katakanlah ke sana kiblat, kemudian Sayyidah Aisyah tidur
kepalanya ke sana. Ini kaki beliau. Ketika Nabi berdiri, beliau selonjorkan kaki. Nabi ruku, selonjorin lagi. Nabi i'tidal, masih posisi yang sama. Ketika Nabi mau sujud, takkan sujud di lutut Sayyidah Aisyah atau di betisnya atau tulang apa ini namanya? Tulang karing. Nah, di tulang karingnya. Nah, dicolek kakinya. Lipat otomatis. Nabi sujud situ. Okey, Nabi berdiri, dia selonjorkan lagi. Nah, satu hukumnya adalah bahasanya tidak mengapa kalau sekira solat di dekat orang tidur. Kemarin kamu enggak boleh. Nah, di antara perkara yang dilarang jangan solat dekat orang tidur. Nah, kayaknya itu tidur benaran. Dan Sayyidah Aisyah tengah-tengah tidur saja. Kalau setengah tidur, beliau bisa mengamati apa yang Nabi lakukan di solat malamnya. Nah, beliau selonjorkan kakinya. Jadi itu menjadi dalil bahasanya jangankan lewat, tidur saja tidak membatalkan solat. Fa iza arada ayasjuda wa mazarijli fadamamtuha ilayya thumma yasjud. Beliau qadasana Asim bin Nadar hadasana Mu'tamir qadasana Ubaidullah an Abi Nadar an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala annaha, sesungguhnya beliau qalat, pernah berkata, kuntu, adalah aku dulu, akunu adalah aku, kuntu akunu adalah aku ada. Nah, itu terjemahnya kalau ikut gaya Nova. Kuntu adalah aku itu, akunu aku ada, naimatan itu aku tidur. Warijlaya, padahal kedua kakiku baina yaday Rasulillah, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, padahal dian-diannya Nabi melakukan salat minal laili, di malam hari. Fa idza arada an yasjuda, maka apabila ingin ia Nabi bahwa sujud ia Nabi, daraba rijlayya, niscaya beliau pukul kakiku. Ketuk, yang bilang pukul, beliau ketuk kakiku. Faqabattuhuma, aku rapatkan, aku apa tadi bahasanya, aku lipat akan keduanya kaki. Pas sajada, maka sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila qadasana Utsman bin Abi Syaibah qadasana Muhammad bin Bisr qala Abu Dawud wa haddatsana Qanabi qala haddatsana Abdul Aziz yani ibn Muhammad wa hadza lafzu an Muhammad bin Ammar an Abi Salamah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhum annaha, sesungguhnya Sayyidah Aisyah qalat, pernah berkata, kuntu anamu, adalah aku itu aku tidur, wa ana mu'taridatun, padahal aku membentang, telentang, tidur atas pundak, membelintang, fi kiblati Rasulillah, di kiblat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kiblat Nabi, artinya di arah kiblat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli, maka salatlah sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana amama, padahal saya di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza arada ayyutira, apabila menginginkan ia Nabi akan bahwa melakukan witir ia Nabi, zada Utsman wa mazani, menambah oleh perawi Imam Utsman, yang ada Utsmannya, wa mazani, Nabi mencolek aku. Summa tafaqa, kemudian sepakat kedua-duanya. Faqala tanaha, berkata ia tanaha. Nah, tanaha menjauhkan diri ia Sayyidah Aisyah. Tanaha ya Aisyah. Kemudian berkata ya Nabi, maaf, faqala berkata ya Nabi, tanaha ya Aisyah, ay tahawwali ila nahiyah,
berpalinglah kamu ke satu pojok, berpalinglah kamu ke sudut. Babu man qala al-himaru la yaqta'u shalah. Bab ulama yang mengatakan keledai juga tidak memutuskan solat. Ada istisna satu persatu. Wa beli qadasana Utsman bin Abi Syaibah qadasana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Sina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqal jitu, aku datang ala himarin, di atas keledai. Wa hadatsana Nabi an Malik an Ibn Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala maqal aqbaltu raqiban, aku datang menghadap, hakadan aku mengendarai ala atanin, di atas keledai betina. Wa ana yauma idzin, padahal saya waktu itu qad nahaztul ihtilam, sungguh aku hampir, nahaztu, sungguh aku hampir ihtilama akan balik. Wa Rasulullah, padahal Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, itu mengerjakan salat bin nasi, dengan manusia di Mina. Famaratu baina yadai, lalu aku lewat di depan sebagian shaf. Aku lewat di depan sebagian shaf, artinya antara shaf dan shaf aku lewat mengendarai keledai betina. Sudah keledai betina lagi. Dan aku waktu itu bukan kecil sehingga dibiarkan, tapi nahaztul ihtilam, sudah hampir balik. Panazaltu, aku turun. Farsultul atan, aku lepaskan itu keledai. Tarta'u, makan ia keledai. Wa dakhaltu fi shaf, aku masuk dalam shaf salat. Nah, kerennya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau naik keledai ke shaf salat. Kalah tu menteri yang lain. Presiden naik mobil paling di depan tangga masjid. Hingga Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai tempat berdiri di shaf salatnya. Sampai dia tempat shaf yang kosong, beliau turun, tepuk pantat keledainya. Keledainya cari makan, beliau salat. Falam yunkir zalika ahad, tidak ada yang mengingkari akan demikian oleh siapapun. Iyalah, kamu kan sepupu Nabi. Enggak ada bahasa sepupu Nabi di sana. Jangankan sepupu, jangankan sepupu Nabi, Nabi saja kalau tidak sesuai menurut Sayyidina Umar bin Khattab, itu akan dihalangi. Nah, apakah engkau akan menyalahkan orang munafik wahai Rasul, sambil menarik baju Nabi SAW? Maka Nabi sabdakan, saya antara dua pilihan wahai Umar, in tastaghfirhum aw lam tastaghfir lahu la yaghfirallahu lahu, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirallahu lahu. Kata Sayyidina Rasul, saya akan tambah istighfarnya lebih pada 70 kali. Kan saya tidak dilarang. Akhirnya turun ayat melarang secara mutlak. Itu Sayyidina Rasul. Nah, begitu juga ketika Nabi ingin menyalahkan seorang wanita yang meninggal karena dirajam daripada hukuman zina, juga ditegur oleh Sayyidina Umar, atusalli ala haziz zaniyah. Nabi katakan, lau kusimat taubatu ala ahli Madinah lawasi'anha. Jadi yang benar Nabi ikuti, datang teguran dari Allah, yang salah tetap tidak ada masalah. Yang jelas benar nggak benar, Sayyidina Umar itu kritik orangnya, kritis. Nah begitu juga di sini, apalagi cuman hanya sekedar Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi tidak dibantah itu bukan karena keluarga Nabi, tapi karena memang tidak masalah lagi keledai lewat di depan orang solat, tidak membatalkan solat. Wa beli qadasana Musaddad qadasana Abu Awana an Mansur anil Hakam an Yahya bin Jazzar an Abi Sahbah qala tadzakarna, kami mengingat
kami mudzakara, tadzakarna, saling mengingat, artinya kami bermudzakarah, ma yaqta'us shalah, tentang apa yang memutuskan solat menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, ini tabi'in duduk di masjid bikin halaqah. Nah, usul kita muzakarah apa? Nah, maka diusulkanlah waktu itu judulnya muzakarah, hal-hal yang membatalkan solat, hal-hal yang merusak solat menurut versi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Faqala ji'tu ana wa ulamun min bani Abdul Muttalib. Maaf, salah. Tazakkarna, kami mudzakara ma yaqta'us shalah, sesuatu yang merusak solat di dekat, bukan di sisi, tapi di dekat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena di dekat beliau, faqala, maka beliau bercerita, jitu ana, aku datang, aku wa gulamun, dan seorang anak-anak daripada Bani Abdul Muttalib, seorang gulam daripada Bani Abdul Muttalib di atas sebuah keledai. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang mengerjakan salat. Panazala wa nazaltu, maka turunlah anak tadi, gulam tadi, dan aku pun turun. Wa taraknal himara, kami biarkan keledai, amamas safi, depan saf. Fama balahu, fama balahu, amamas safi, fama balahu. Apa itu fama balahu? yakni iltifat, yakni iltifat, iltifat. Nukiru wadubak nadasat ay maktarasa wa ma'tafata, yuqalu la ubalihi wa la ubalimin. Pama balahu, maka terserah dia. Nah, pama balahu, maka terserah dia, mau ke kanan dia, mau ke kiri, mau lompat, terserah saja. Artinya Sayyidina Abdullah bin Abbas membiarkan keledainya pama balah, maka terserah dia. Lalu datanglah dua orang budak wanita dari Bani Abdul Muttalib, jariyatan, dua anak wanita, maaf. Datanglah dua orang anak wanita dari Bani Abdul Muttalib, maka masuk kedua-duanya antara saf. Fama baladzalik, maka tidak mengapa juga hal demikian. Fama baladzalik, tidak mengapa juga hal demikian, dibiarkan juga. Jadi keledai masuk dalam saf, anak-anak lari-lari di saf, saya yang hampir balik juga lewat dalam saf, dibiarkan saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Daud bin Mikhraq al-Firyabi qala hadatsana Jarir al-Mansur bi hadzal hadis bi isnadi qala faja'a jariyatan, datanglah dua orang anak wanita dari Bani Abdul Muttalib, iqtatalata, berkelahi kedua-duanya. Nah, fa akhazahuma, lalu mengambil ia akan keduanya dua anak. Berkata Sayyidina Utsman, fa farra'a bainahuma, memisahkan ia antara keduanya. Berkata Imam Abu Daud, fa naza ihdahuma anil ukhra, melepaskan ia salah satu kedua dari yang lain. Fama baladzalik, maka enggak mengapa hal itu, dibiarin saja. Nah, itu lumayan ramai itu salat. Ini menunjukkan masjid makmur. Nah, amin terdengar, Al-Fatihah terdengar, bacaan Quran terdengar, tangisan anak-anak juga, lari-lari telapak kaki juga, semangat semuanya, campur baur satu masjid. Nah, bapak-bapaknya yang tua-tuanya pun enggak komen, kayak cuek begitu saja. Ini masjid yang sejahtera. Mulai takbir, Allahu Akbar. Lepas tu anak mulai start lagi, kejar-kejaran, lari-larian. Ada juga pengelolaan masjid yang bagus, yakni
ibu-ibu yang berhaid ditugaskan untuk membimbing anak-anak di masjid. Ibu bapaknya tarawih, anak-anaknya masuk dalam tempat bermain. Anak wanita, boneka-bonekaan, ada bimbingnya situ. Ada maknya berhaid. Sana lagi anak laki-laki. Nah, ini yang dewasa seloncoran. Sana di halaman main petasan. Komplit. Tapi kalau sekiranya dilarang bawa anak ke masjid, akhirnya yang beranak nggak salat masjid. Kenapa? Nggak mungkin anaknya tinggalkan di rumah. Kemudian bapaknya nggak pergi ke masjid karena maknya nggak ke masjid. Nah, cucu kakek nggak ke masjid karena senang mainin cucu. Jadi gara-gara satu orang anak ini, 3 orang nggak jadi ke masjid. Kata kakek, kapan lagi sama cucu saya, dia pulang cuma Ramadan. Nah, nggak jamaah, nggak tarawih kakeknya, nggak tarawih neneknya, nggak tarawih maknya, nggak tarawih pula bapaknya. Nah, mumpung nenek main sama cucu, sama main sama mak cucu. 10 menit persiapan. Babu mengqala al-kabu la yaqta'u shalah. Kan dalam nikah pengecualiannya. Ulama mengatakan anjing juga tidak memutuskan solat. Jadi semua yang dikatakan tadi itu habis semuanya, enggak ada lagi. Nah, itulah tadi khilafiyah. Kalau bilang mengatakan solat, ya sudah. Ada masjid, anak enggak boleh lari-lari di masjid. Ya selesai. Ada masjid mengatakan lari-lari anak-anak, silakan. Kenapa? 2 hadisnya ada. Kedua-duanya ada. Wabilai hadatsana Abdul Malik ibn Shu'aib bin Lais qala hadatsani abi an jaddi an Yahya ibn Ayyub an Muhammad bin Umar bin Ali an Sina Abbas bin Ubaidillah bin Abbas anil Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Banyak sekali sahabat di situ. Qala atana, telah datang kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi badiyatin lana, padahal kami di kampung kami, di pelosok kami. Bersamanya ada Sina Abbas. Fasalla fi sahra, salat ia Nabi di tanah lapang. Salat ia Nabi di tanah lapang. Laisa baina yadai sutratun, tidak ada di depannya Nabi sutra. Nah, karena di tanah lapang. Dan ini hadis dhaif. Yang sampai hadis ini diangkat untuk membantah hadis sutra. Hadis sutra sahih, hadis ini dhaif. Itu kan ada itu, salat enggak ada sutra. Iya betul, itu di tanah lapang. Ini nggak ada sutra di masjid kan lucu. Bahkan Nabi dalam perang pun membawa tongkat. Sayyidina Bilal tukang bawanya. Di mana saf di sana ditancapkan. Laisa banai sutra wa himaratun lana. Kemudian keledai milik kami, wa kalbatun, dan anjing. Nah, anjing di sini adalah anjing untuk menjaga ternak. Yang pula diistimbat oleh orang Sumatera, bahasanya sahabat juga melihara anjing. Iya betul, melihara anjing. Tapi di Badiah, di pelosok situ, melihara anjing itu kebun durian sana nggak apa-apa. Ini pelihara anjing dalam kota. Wa himaratun lana, keledai milik kami dan anjing ta'bathani, main-main keduanya di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa baladalik? Enggak mengapa hal demikian, dibiarin saja. Babu man qala la yaqta'u salat syai'un titik. Tidak memutuskan salat oleh apapun. Capek dijelaskan satu-satu, mulai wanitanya, mulai keledainya, mulai anjingnya. Bagaimana kalau kain handuk lewat? Ya sudah, syai' apapun, kain handuk lewat pun la yaqta'u syai'. Wabil qadasana Muhammad bin Ala qadasana Abu Sama an Mujalid an Abil Wardak an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u salat syai'un, tidak memutus akan salat oleh apapun. Wadra'u mastata'tu, idra'u, tolak oleh kalian semampu kalian. Nah, memutuskan salat enggak, tapi menolak tetap. Nah, lewat depan orang salat tetap bermasalah, tapi tidak memutuskan salat, maka sesungguhnya yang lewat adalah setan. Wa qad sana Musaddad qasana Abdul Wahid bin Ziyad qad sana Mujalid qad sana Abdul Wadad qala marra syabbun, telah lewat seorang pemuda
min Quraisyin, dari suku Quraisy, baina yadai, di depan Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, wa huwa yusalli, padahal dianya Sayyidina Abi Sa'id sedang melakukan salat. Fadafa'ahu, menolak ia Sayyidina Abi Sa'id akannya pemuda. Suma ada, kemudian dia kembali lagi untuk menerobos. Fadafa'ahu, lalu menolak ia Sayyidina Abi Sa'id akannya pemuda. Thalatha marat, sebanyak 3 kali. Falamman sarafa, maka tak kala selesai ya Sayyidina Abi Mas'ud, Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, qala, beliau berkata, inna salata la yaqtauha syai', sesungguhnya salat tidak akan merusak akannya oleh apapun. Akan tetapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'u mastata'tum, tolak oleh kalian, cegah oleh kalian apa saja yang kalian semampu kalian, sesungguhnya dia adalah setan. Nah, jadi kita ditugaskan untuk menghalangi, tapi kalau dia lewat menerobos, apalagi dilihat kita Indonesia fisik, maka mereka yang merasa Afrika fisik, dia menerobos saja. Nah, kalau kita terkecoh, terterobos, ya salat nggak ada masalah. Tapi kalau nampak dia lewat, kita halang semampunya. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji'i wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.